Shalom saudara yang saya kasihi, saya sedikit memberikan pengumuman buat saudara. Setiap hari Senin sampai Sabtu ada renungan pagi. Saudara boleh mengikuti setiap harinya. Dan hari Minggu ada ibadah, saudara boleh bawa bersama-sama dengan keluarga saudara beribadah. Karena kita butuh Tuhan, akhir zaman makin jahat, keadaan makin susah dan sulit, kita butuh Tuhan. Supaya Tuhan mengcover kita, melindungi, menolong kita, dan memberkati. Saudara, persembahan saudara, perpuluhan, korban, ucapan syukur, apapun yang saudara ingin memberkati gereja Tuhan, saudara boleh transfer ke rekening BCA 724009274. Apapun yang saudara berikan untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati dengan limpah-limpah. Saudara, saya juga tidak. Shalom saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk mempersiapkan diri saudara untuk beribadah. Bawa keluarga saudara, anak-anak saudara untuk berkumpul bersama, untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Ini waktu yang terbaik buat setiap kita, karena keadaan kondisi yang banyak masalah, ada banyak kesukaran dan kesulitan. Ini waktu yang terbaik kita datang dalam hadirat Tuhan. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, ketika kita beribadah dalam hadirat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan meluputkan, Tuhan yang akan melindungi dan memberkati. Biar ibadah ini boleh memberkati dan saudara boleh diberkati dengan ibadah ini. Mari siapkan hati, pikiran, dan roh saudara untuk saudara boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, pagi ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami dan roh kami, untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, untuk kami beribadah. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, layakkan dan kuduskan, tahirkan kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu, supaya kami boleh diberkati. Waktu ibadah ini Tuhan, kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Urapi hati kami, urapi setiap umat-Mu, urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami semua mau diberkati dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang terbaik ini untuk kami boleh bertemu muka secara pribadi akan Engkau Tuhan. Melalui pujian, melalui firman-Mu, Engkau akan menjamah setiap kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati dan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, mau kami sambut firman-Mu, kami sambut Tuhan ibadah ini, kami sambut Tuhan pujian penyembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah
kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi, Kagumi akan-Mu Tuhan. kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai, Namanya kucintai, tempat kediaman-Mu Tuhan. ku cinta hadir-Mu. Selamanya ku kagumi, Selamanya kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Kau selalu ada untukku, Kau selalu Yesus. Yesus. Terima kasih. Kau baik, Kau selalu ada untuk menolongku. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat hadirat-Mu hari ini. Menjamah setiap kami, memulihkan keadaan kami. Dengan pujian penyembahan kami boleh diberkati Tuhan pagi ini. Sebelumnya kami minta pengurapan-Mu turun agar kami boleh belajar akan firman-Mu. Berbicaralah buat kami, tuntun kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti kehendak-Mu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan untuk kami boleh mengerti. Kami boleh belajar. Kami boleh menjadi pelaku-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita membuka firman Tuhan dan kita membacanya yang terdapat di dalam Markus 11 ayat 20 sampai ayat 22. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Di ayat 22, Yesus sedang memperingati, mengingatkan kepada murid-muridnya agar mereka tetap percaya akan Tuhan. Yesus mengingatkan mereka, apapun keadaan kondisi yang terjadi, mereka tetap harus mempercayai Yesus Tuhan mereka.
Kita tahu cerita ini kita boleh baca sama-sama dalam ayat 12 sampai ayat 14, di mana Yesus menghukum atau mengutuk pohon ara. Dengan kejadian ini sesungguhnya Yesus membawa murid-muridnya untuk yang pertama untuk mempercayai Tuhan. Bukan dengan keadaan, masalah yang terjadi. Bukan fokus di situ sehingga dia tidak percaya akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan dengan kejadian itu, Tuhan bawa untuk murid-muridnya untuk fokus. Bukan dengan kejadian itu, tapi harus fokus dengan Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat dan keajaibannya. Muridnya boleh melihat setiap apa yang dikerjakan Yesus, keajaiban terjadi. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Itu Yesus. Dengan kejadian ini, Tuhan membawa mereka untuk fokus kepada Tuhan. Dengan kejadian ini, Tuhan juga membawa iman percayanya kepada Tuhan, bukan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Pagi ini pun kita akan belajar dengan firman Tuhan ini tentang kehidupan kita dengan keadaan yang ada. Kita tahu keadaan yang kita hadapi, hari makin gawat. Kita kapan lalu yang pertama kita dengar virus COVID yang buat kita pertama kali kita mendengar virus ini, virus yang mematikan. Buat kita virus itu virus yang jahat, virus yang mengerikan. Tetapi lebih ada lagi yang lebih ganas lagi, varian Delta. Ternyata tidak cukup dari situ, kita dengar sekarang sudah keluar lagi, muncul penyakit yang lebih ganas lagi daripada varian Delta. Dan kita tidak tahu lagi ke depan, apalagi yang kita hadapi, apalagi yang kita dengar. Keadaannya makin gawat, makin lebih berbahaya lagi yang akan datang. Hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi, kita harus mengikuti aturan, protokol-protokol yang ada, yang sudah diberikan buat kita, melalui pemerintah yang ada untuk kepentingan kita bersama. Ayo lakukan supaya kita ini aman. Jangan menderapas, jangan sembarangan, tapi ikuti aturan-peraturan, protokol yang ada. Yang kedua, imun kita harus terjaga. Dengan cara kita konsumsi makanan-makanan vitamin yang bergizi, tidur yang cukup. Kita boleh menjaga kebersihan. Kita mengurangi aktivitas bertemu dengan orang-orang. Kita juga kemana saja kita harus sudah keluar beraktivitas, mengurangi. Kita pun harus membersihkan, sering mencuci tangan. Bahkan kita harus pakai masker. Kita harus menjaga benar-benar. Kalau imun kita sehat, imun kita baik, maka amanlah kita. Hari ini saya akan berbicara tentang hari makin gawat, imun harus terawat. Tadi saya bicara bagaimana kita bisa menghadapi virus-virus dan kejadian yang ada yang terjadi hari-hari ini. Kalau imun kita sehat, kita menjaga imun kita pasti aman. Itu secara tubuh. Segawat apapun kalau kita menjaga imun kita baik, pasti tidak kena luput, aman. Itu secara tubuh. Tapi secara roh, imun itu harus terawat juga supaya aman, sehat. Imun rohani kita ini sehat. Apa imun itu? Iman
Iman ini tidak boleh tergeser, harus terjaga walaupun keadaan kondisi yang ada. Seberat apapun, seganas apapun, sesusah apapun, semenderita apapun, iman itu harus tetap ada. Amin. Iman itu harus tetap ada. Bisakah iman itu hilang? Kalau kita tidak menjaganya, apakah bisa terlepas? Bisa. Karena keadaan kondisi seperti ini. Bisa. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita dengan kejadian yang kita hadapi kondisi hari-hari ini. Sesungguhnya membawa kita untuk tetap memiliki iman, tetap menjaga iman ini. Imun rohani kita harus dijaga supaya kita aman. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan jelas, kalau tidak ada iman, maka tidak ada perkenanan. Jangan harap kita aman, jangan kira kita selamat, jangan kira kita ini boleh terima berkat dan mujizat. Pertolongan tidak akan datang. Sebab itu Tuhan bilang, iman harus ada supaya kita aman, ada perkenanan. Tuhan akan bertanggung jawab, Tuhan akan menolong kita, Tuhan yang akan menunjukkan keajaiban buat kita walaupun keadaan yang sulit, yang gawat yang kita hari-hari ini kita hadapi bersama ini. Dan dikatakan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan masih ada walaupun keadaan yang genting, keadaan yang gawat. Tuhan masih ada, Tuhan masih berkuasa. Yang kedua, bahwa kita harus fokus kepada Tuhan, bukan keadaan kondisi. Bahwa Tuhan masih ada dan sanggup berkuasa untuk mengendalikan keadaan ini. Tuhan kita sanggup untuk bertanggung jawab walaupun keadaan berat ini. Tuhan sanggup untuk meluputkan kita. Dia sanggup. Yang pertama, engkau harus menjaga imanmu, biar tetap ada iman percaya bahwa Tuhan, karena itu adalah perkenanan. Yang kedua, saudara fokus kepada Tuhan. Jangan dengan fokus dengan keadaan yang makin kacau balau, makin berat, makin susah, makin tidak karuan ke depan. Tapi kalau ada iman, kalau kita fokus dengan Tuhan, maka imun itu kuat dan amanlah kita secara rohani. Jasmani pun imun kita sehat, maka kita pun aman terpelihara. Biar firman yang sederhana ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita belajar. Seperti firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa Yesus kepada murid-muridnya, hari ini pun Tuhan mengingatkan buat kita. Keadaan kondisi sesungguhnya tidak menggeserkan iman kita dan fokus kita kepada Tuhan. Imun dipelihara. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, mengingatkan buat kami, untuk kami tetap menjaga iman kami, supaya kami aman Tuhan di dalam Engkau. Keadaan kondisi, bumi boleh bergoncang, bahkan laut boleh bergelora, bahkan gunung boleh beranjak. Tapi Engkau kasih setiamu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami.
tapi Engkau bersama dengan kami, bahwa Engkau akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk kami tetap percaya apapun keadaan kondisi. Tetap kami fokus bahwa Engkau yang berkuasa untuk mengadakan segala sesuatunya, mujizat bagi setiap umat-Mu. Hamba melepaskan berkat yang terbaik itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba memberkati, melepaskan yang terbaik buat umat-Mu. Saat ini, biarlah umat-Mu boleh terima berkat. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik. Diberkatilah Engkau, kemanapun Engkau berada. Bahkan apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati masa depan-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkati lumbung-lumbung-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara yang percaya, sama-sama katakan